Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau sistem pendidikan atau mungkin pelatihan yang lagi diikutin itu kok, eh, kayaknya kurang nyambung ya sama dunia nyata? Hmm, Mungkin mirip pengalamannya Monique Little gitu, lulusan kampus keren tapi malah aduh terlilit utang puluhan ribu dolar, terus nggak punya skill yang dicari kerja. iya ya. Atau mungkin Anda pernah bingung banget gitu sama teori di kelas, tapi pas praktek langsung malah jago. Kayak Vidya Krishnan waktu belajar C++. Betul. Cerita-cerita kayak gitu tuh sebenarnya nunjukin satu hal penting ya. Cara belajar kita yang model lama gitu, seringkali nggak cukup buat bekal ngadepin tantangan abad 21. Bener banget. Baik itu urusan kerjaan, kehidupan sosial, atau bahkan ya kebahagiaan pribadi kita. Nah, sumber-sumber yang Anda kasih, terutama dari buku Mastery Why Deeper Learning, itu nawarin sebuah solusi yang, wah, menarik banget sih. Ini kita bakal coba kupas tuntas konsep yang namanya pembelajaran penguasaan atau mastery learning. Oke. Ini bukan soal hafal mati buat lulus ujian, tapi lebih ke gimana caranya kita benar-benar menguasai ilmu sama skill buat bisa ngelakuin sesuatu yang berarti buat kita. Yuk, kita gali kenapa ini penting banget sekarang, dan gimana sih wujudnya kalau diterapkan? Oke, siap. Mari kita bedah dulu akarnya ya. Kisah Monique Little tadi itu, wah, kena banget sih. Iya kan? Dia udah ngikutin semua aturan main. Nilai bagus, kuliah di tempat bergengsi, tapi ujung-ujungnya utang $96.000 dan kerjaan, ya gitu deh seadanya, karena nggak punya marketable skills. Keahlian yang laku gitu ya. Betul, keahlian yang laku dijual. Dan dia nggak sendirian loh. Utang mahasiswa di AS itu totalnya gila lebih dari 1,75 triliun. Dan sekitar 40% lulusan baru itu underemployed. Underemployed maksudnya? Kerja di bidang yang sebenarnya nggak butuh gelar sarjana mereka. Sayang kan? Waduh, nggak cuma soal biaya kuliah yang naik gila-gilaan ya berarti. Itu kan naiknya 169% antara 1980-2019, sementara gaji lulusan muda cuma naik 19%. Jomplang banget. Dan dunia kerjanya sendiri juga udah jungkir balik gitu kan. Dulu kerjaan pabrik pindah ke luar negeri karena globalisasi. Sekarang giliran kerjaan kantoran, white collar. Nah, belum lagi soal otomatisasi sama AI yang makin banyak ngambil alih tugas-tugas rutin. Akibatnya, ya jelas. Yang dicari perusahaan itu beda banget sekarang. Contohnya Google nih. Kata mantan VP-nya, Laszlo Bock, mereka udah nggak terlalu mentingin IPK atau nilai tes lagi. Oh iya? Terus apa dong? Yang dicari itu pertama, kemampuan belajar umum. Bukan IQ doang, tapi seberapa cepat kita bisa nangkep info baru, ngolahnya. Kedua, kepemimpinan yang muncul. Jadi, bisa ambil alih pas perlu, tapi juga legowo gitu kasih kesempatan ke orang lain. Fleksibel ya? Betul. Ketiga, kerendahan hati intelektual. Sadar kita nggak tahu segalanya, mau belajar terus. Keempat, rasa kepemilikan. Punya inisiatif buat beresin masalah. Skill teknis spesifik malah jadi prioritas terakhir. Wah, menarik. Makanya, perusahaan kayak Accenture, Dell, Bank of America udah banyak yang nggak wajibin gelar sarjana lagi buat berbagai posisi. Ini kan berarti butuh skill baru ya. Yang sering disebut 5C itu bukan sih? Nah, persis. 5J itu. Critical thinking, mikir kritis ya, nggak nelen info bulat-bulat. Iya. Terus communication, nyampain ide dengan jelas. Collaboration, kerja bareng tim. Penting banget itu. Creative problem solving, cari solusi yang nggak biasa, out of the box. Dan terakhir, character. Ini soal sikap. Karakter itu contohnya apa aja? Ya kayak inisiatif, tahan banting, atau grit itu, rasa ingin tahu yang tinggi, sama empati. Oke. Masalahnya, sistem pendidikan kita seringkali malah, gimana ya, kejebak di reformasi yang gitu-gitu aja. Dari zaman laporan A Nation at Risk sampai kebijakan No Child Left Behind. Yang fokusnya ke tes melulu itu ya? Ya, fokusnya malah makin ke tes standar yang jelas-jelas nggak ngukur 5C tadi. Pendidikan kewarganegaraan, kesehatan, jadi kayak, aduh, terpinggirkan gitu. Akibatnya kelihatan ya? Kelihatan banget. Kita lihat ada krisis literasi digital. Studi Stanford nunjukin anak sekolah gampang banget ketipu info online. Bahaya kan? Bahaya banget. Terus ada krisis kesehatan mental remaja. Menurut riset Jonathan Haidt soal generasi cemas, itu makin parah gara-gara media sosial.
Jadi, ini bukan soal nambal sulam lagi sistemnya. Perlu diciptakan ulang dari akarnya. Oke, jadi kalau sistem lama banyak bolongnya, pembelajaran penguasaan ini menawarkan apa sih? Saya jadi ingat cerita Esther Wachiki di Palo Alto tadi. Ah, iya, iya. Dia bisa ubah kelas jurnalistik yang awalnya sepi peminat malah jadi program favorit. Kuncinya apa coba? Dia kasih siswa kendali penuh buat ngurus koran sekolah. Betul, otonomi ya. Iya, mereka nggak cuma duduk dengerin teori, tapi beneran bikin koran yang dibaca orang. Nah, ini nih intinya kayaknya. Belajar biar bisa ngelakuin sesuatu, bukan cuma tahu doang. Bener nggak? Betul sekali. Dan ini ada beberapa bahan utamanya, elemen kuncinya. Pertama, yaitu tadi, agensi pembelajar. Artinya, Anda sebagai pembelajar punya suara, punya pilihan, bisa ikut nentuin tujuan belajar sendiri. Ada kemandirian di situ. Jadi motivasinya dari dalam ya, bukan karena nilai. Tepat, ini yang nyalain motivasi intrinsik, bukan karena ngejar nilai atau hadiah aja. Kalau di sekolah Malama Honua di Hawaii, mereka punya istilah keren, kuleana, semacam tanggung jawab timbal balik gitu, antara diri sendiri dan komunitasnya. Keren. Terus yang kedua? Kedua, ya fokus ke 5C tadi. Ini bukan sekedar soft skills tambahan yang bagus kalau punya ya, tapi lebih kayak durable skills. Durable skills? Maksudnya? Keterampilan inti yang awet, yang kepake di mana-mana, tahan lama gitu. Ini juga nyambung ke aspek karakter, misalnya pola pikir bertumbuh, atau growth mindset-nya Carol Dweck. Oh, yang percaya kalau kemampuan bisa dikembangin itu ya, bukan bakat mati. Nah, itu dia. Keyakinan kalau kemampuan itu bisa diasah lewat usaha, bukan sesuatu yang tetap dan nggak bisa diubah. Lawannya kan fixed mindset. Oke. Selain itu? Terus ada ketangguhan atau grit, istilahnya Angela Duckworth ini. Campuran antara semangat atau passion sama kegigihan atau perseverance buat ngejar tujuan jangka panjang, biarpun banyak rintangan. Nggak gampang nyerah gitu ya? Persis. Nah, satu lagi yang sering disepelekan tapi penting banget, rasa ingin tahu. Kata peneliti kayak Alison Gopnik sama Stefan van Hooijdonk, ini tuh dorongan alami buat belajar. Tapi sayangnya, sekolah sering matiin ini. Kok bisa? Ya karena terlalu fokus ke jawaban benar, terus jadi takut salah. Padahal dari rasa ingin tahu inilah inovasi bisa lahir, ya kan? Bener juga sih. Terus proses belajarnya gimana? Beda juga dong ya? Bukan cuma duduk manis di kelas aja kan? Jelas beda. Ada yang namanya praktik terencana atau deliberate practice. Kayak di sekolah Redbridge itu, fokusnya ngasah skill spesifik, terus dapat umpan balik terus-menerus. Latihan yang disengaja gitu ya? Betul. Terus ada pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, yang otentik. Jadi siswa beneran mecahin masalah dunia nyata. Contohnya di program CAPS atau di All-in College. Oh, jadi langsung terjun gitu? Iya. Terus umpan balik yang berkelanjutan dan kolaborasi itu wajib hukumnya. Mirip kayak pelatihan penyelam gua, G. Kerjasamanya harus solid banget karena taruhannya nyawa kan? Wah, kedengaran menarik banget ya. Terus gimana sih contoh nyatanya di lapangan? Apa ini cuma buat sekolah-sekolah elit atau khusus aja? Gak juga kok. Ada banyak contoh inspiratif di berbagai level pendidikan. Misalnya nih, di tingkat SD SMP, ada sekolah kayak Redbridge di San Francisco. Unik banget mereka. Uniknya gimana? Mereka nggak pakai sistem kelas berdasarkan umur, tapi pakai tingkat otonomi sesuai kemandirian siswa. Nggak ada rapor nilai, tapi pakainya portofolio karya sama diskusi pembinaan rutin. Oh, jadi nggak ada ranking gitu ya? Nggak ada. Malah, siswanya ikut mikirin cara nunjukin penguasaan mereka. Ada cerita lucu, anak-anak bikin desain baju tema krustasea setelah belajar soal kutu kayu. Kreatif banget kan? Keren. Ada lagi nggak contoh lain yang pendekatannya mungkin beda? Ada dong. Misalnya Malama Honua di Hawaii. Mereka jadiin budaya lokal sama konsep kuleana itu sebagai pusat belajarnya. Anak TK bisa setahun penuh belajar soal terumbu karang. Langsung investigasi di lingkungan mereka. Seru kan? Wah, kontekstual banget ya belajarnya. Iya. Atau SIIX di Oahu. Ini sekolah menengah yang fokusnya ke keberlanjutan. Di sana siswa belajar ngatur diri sendiri lewat semacam majelis kota gitu, town hall, di mana suara mereka setara sama guru.
Keren, belajar demokrasi langsung. Betul. Terus di tingkat SMA, ada Gibson Egg High School di Washington. Semua siswanya wajib magang tiap tahun. Dan mereka pakai mastery transkrip-transkrip tanpa nilai huruf buat daftar kuliah. Terus diterima nggak di kuliah? Diterima. Di banyak kampus bagus malah. Ini bukti kalau nggak harus pakai nilai huruf kan? Atau program CAPS. Ini keren banget. Anak SMA ngerjain proyek beneran buat klien bisnis sungguhan. Wow, masih SMA udah kayak konsultan ya? Bisa dibilang gitu. Ini bikin ekspektasi berubah baik dari sisi siswa maupun dunia usaha. Ada juga di Charlotte Mecklenburg, jalur CTE, kayak pemasaran gitu, mereka udah integrasiin sertifikasi industri, contohnya Salesforce. Jadi siswa siap kuliah sekaligus siap kerja. Nah, ini penting. Terus kalau di tingkat kuliah gimana? Soalnya kan sering denger tuh kuliah itu terlalu teori, jauh dari praktek. Ada nggak yang beda? Ada. All-in College itu contoh bagus buat pendidikan teknik. Mereka rombak total kurikulumnya. Mahasiswa langsung garap proyek dari hari pertama. Langsung praktek ya? Iya, ini buktiin kalau nggak harus dijejelin teori melulu di awal sebelum bisa mulai mencipta sesuatu. Ada juga Harrisburg University. Ini fokusnya melayani mahasiswa non-tradisional. Program STEM-nya relevan banget sama industri dan fleksibel. Fleksibel gimana maksudnya? Ya, jadwalnya, metodenya, disesuaikan sama kebutuhan mahasiswa yang mungkin udah kerja atau punya keluarga. Mereka bahkan punya inkubator bisnis yang bantu wirausahawan lokal. Kayak Sharina Johnson itu, dia bikin aplikasi Arkana Recovery buat bantu orang pulih dari kecanduan, berdasarkan pengalaman pribadinya. Keren kan? Wah, inspiratif banget. Ini contoh pendidikan tinggi yang benar-benar nyambung ke kebutuhan nyata ya? Betul. University of Kansas, KU, juga bikin pusat kompetensi buat jembatanin kesenjangan skill. Misalnya, bantu veteran perang beralih ke karir cybersecurity. Berarti prinsip mastery learning ini bisa diterapin di mana aja ya? Nggak cuma di sekolah formal dari SD sampai kuliah. Tepat sekali. Bahkan di dunia orang dewasa atau konteks lain yang non-akademik, pelatihan penyelam gua-gue tadi misalnya, itu kan soal penguasaan skill tim yang sangat tinggi karena taruhannya nyawa. Iya, harus presisi dan kerjasama. Nah, di olahraga juga banyak contoh. Pelatih, kayak Kasper Hjulmand dari Timnas Denmark, dia fokus bangun identitas tim pakai nilai-nilai bersama. Dan itu terbukti penting banget pas krisis insiden Christian Eriksen waktu itu. Ini nunjukin kalau penguasaan itu juga soal karakter, soal kerjasama tim, soal nilai-nilai. Atau atlet kayak Victor Axelsen di badminton ya, kelihatan banget gritnya. Persis. Dia nunjukin grit dan kualitas latihan deliberate practice yang luar biasa buat bisa sampai di puncak. Jadi, ini prinsip universal sebenarnya. Oke. Kedengarannya ideal banget ya pembelajaran penguasaan ini. Tapi, pasti ada hambatannya dong buat diterapin secara luas. Nggak mungkin semulus itu kan? Tentu saja, nggak ada perubahan besar yang gampang. Hambatan terbesarnya mungkin ada di sistem penilaian kita sekarang, tes standar yang dominan itu kan? Ya gitu deh. Nggak bisa ngukur 5C tadi ya? Jelas nggak bisa. Akibatnya, sekolah jadi sibuk ngejar tes prep, latihan soal terus, bukan pembelajaran yang mendalam. Ini bikin stres siswa dan guru. Belum lagi seringkali nggak adil buat siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Nah, itu dia masalahnya. Terus solusinya gimana dong? Masa nggak ada cara lain buat menilai kemajuan belajar selain tes standar melulu? Ada dong, dan ini sebenarnya bukan hal baru juga. Namanya penilaian kinerja atau performance assessment. Bentuknya bisa macam-macam. Contohnya? Misalnya portofolio digital. Isinya kumpulan karya terbaik siswa, proyek-proyek mereka, atau presentasi dan mempertahankan hasil belajar di depan panel penilai. Kayak yang udah jalan di Kentucky atau di jaringan sekolah New York Performance Standards Consortium. Oh, jadi kayak sidang skripsi tapi versi sekolah gitu ya? Haha, kurang lebih gitu. Tapi lebih fokus ke proses dan bukti belajar. Menariknya nih, studi di New York itu nunjukin siswa dari sekolah-sekolah ini malah lebih sukses loh di kampus CUNY dibanding siswa lain yang skor SAT-nya lebih tinggi. Serius? Wah, ini bukti kuat ya? Iya, ini bukti kalau penilaian kinerja bisa jadi lebih akurat buat memprediksi sukses di dunia nyata dibanding tes standar. Selain penilaian kinerja, ada lagi nggak terobosan lain di sistem penilaian? Mungkin soal transkrip atau rapor gitu? Ada upaya bikin format transkrip baru.
Misalnya lewat Mastery Transcript Consortium, MTC. Ratusan sekolah udah pakai ini, termasuk sekolah negeri juga loh. Transkripnya beda gimana? Transkripnya nggak fokus ke nilai huruf sama SKS, tapi lebih ke bukti penguasaan kompetensi. Jadi kelihatan siswa ini udah bisa apa aja, bukan cuma dapat nilai berapa. Lebih deskriptif ya? Betul. Bahkan tes standar pun sebenarnya bisa dibikin lebih baik loh. Ada tes kayak CLA atau CCRA itu ngukur berpikir kritis sama problem solving pakai tugas otentik, bukan cuma pilihan ganda. Atau tes PISA internasional. Itu kan lihat gimana siswa nerapin pengetahuan di konteks nyata. Jadi tesnya lebih aplikatif ya? Iya, tes-tes kayak gini bisa dipakai buat diagnosis sistem secara keseluruhan pada sampel siswa gitu. Bukan buat ngejudge atau ngehukum individu siswa atau sekolah secara massal. Oke, soal penilaian mulai ada titik terang ya. Tapi kan ujung tombaknya tetap guru ya. Gimana cara nyiapin guru biar bisa ngerapin model pembelajaran kayak gini? Kayaknya butuh skill yang beda banget dari ngajar model lama. Ini poin krusial banget. Persiapan guru memang harus dirombak total. Model lama yang banyak teori di kampus, terus prakteknya minim supervisi, itu ya kita tahulah, kurang efektif. Terus yang efektif gimana? Program yang lebih menjanjikan itu yang berbasis kompetensi. Kayak program High Meadows yang sekarang ada di University of Kansas. Fokusnya di praktek langsung di kelas, terus dapat umpan balik intensif dari mentor, dan ada kolaborasi antar calon guru. Jadi kayak magang tapi lebih terstruktur dan intensif gitu ya? Bisa dibilang gitu. Atau lihat deh model persiapan guru di Finlandia. Seleksi gurunya ketat banget. Pendidikannya berbasis riset, dan mereka punya sekolah lab atau sekolah praktek dengan bimbingan guru ahli yang udah terbukti. Intinya, calon guru harus benar-benar dibekali buat bisa memfasilitasi pembelajaran penguasaan ini, bukan cuma transfer materi pelajaran. Jadi ini PR besar ya? Bukan cuma soal ganti metode ngajar 1-2 guru, tapi butuh perubahan sistemik yang melibatkan banyak pihak kayaknya. Fokus ke kompetensi lintas disiplin dan relevansi dunia nyata. Penilaiannya juga tadi ya? Iya, sistem penilaiannya harus geser dari dominasi tes standar ke penilaian kinerja yang lebih otentik. Terus, persiapan gurunya harus lebih baik, seperti tadi, dan sistem akuntabilitas sekolahnya juga harus diubah. Sifatnya harus diagnostik dan suportif buat perbaikan, bukan malah punitif atau menghukum. Dan butuh dukungan dari luar sekolah juga ya? Banget. Butuh kerja bareng antara sekolah, komunitas, orang tua, dan juga dunia usaha atau pemberi kerja. Semuanya harus terlibat kalau mau perubahan ini benar-benar terjadi dan berkelanjutan. Oke, jadi jelas ya pembelajaran penguasaan ini bukan sekedar tren atau mode baru di dunia pendidikan. Jauh lebih dalam dari itu. Jauh lebih dari itu. Ini sebuah pergeseran fundamental soal tujuan kita belajar itu apa sih? Bukan cuma buat dapat nilai atau ijazah, tapi buat memperdayakan setiap individu supaya bisa berkembang optimal. Baik di pekerjaannya nanti, sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, maupun sebagai manusia seutuhnya di dunia yang makin ruwet dan cepat berubah ini. Bener banget. Intinya, ini soal gimana kita ngebangun skill, terus pola pikir, dan juga karakter yang dibutuhin. Bukan cuma buat cari kerja ya, tapi lebih luas lagi, buat ngejalanin hidup yang punya arti dan tujuan. Betul. Dan ini relevan banget buat Anda semua yang dengerin. Siapapun Anda, apakah Anda masih siswa, atau orang tua, guru, dosen, atau mungkin profesional yang sadar kalau belajar itu ya seumur hidup, nggak berhenti pas lulus sekolah aja. Sumber-sumber yang kita bedah bareng ini nunjukin kalau perubahan itu mungkin kok, walaupun pasti banyak tantangannya. Nggak gampang. Kuncinya ada di keberanian kita buat mempertanyakan cara-cara lama yang mungkin udah nggak relevan, dan mau coba pendekatan baru yang lebih memberdayakan pembelajar itu sendiri. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat dunia yang terus berubah ini, gimana caranya Anda bisa mulai menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran penguasaan dalam hidup Anda? Misalnya, nentuin tujuan belajar yang personal buat Anda, yang benar-benar berarti. Terus aktif cari masukan atau umpan balik buat jadi lebih baik. Dan melihat tantangan itu bukan sebagai hambatan, tapi justru sebagai kesempatan buat belajar dan tumbuh. Gimana caranya Anda bisa mulai menerapkan ini dalam proses belajar atau pekerjaan Anda sendiri, meskipun dimulai dari hal-hal kecil aja? Coba direnungkan ya.